Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Kalau luar biasa, coba lihat kiri kanannya, sudah memberikan senyuman yang luar biasa belum? Jangan hanya kita cuma bilang luar biasa, tapi cemberut luar biasa. Sudah tersenyum semua Bapak Ibu? Wah, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sadar ini adalah minggu pertama di bulan yang ke-7. Tanggalnya cantik hari ini ya Bapak Ibu. Tanggal 7 bulan 7. Nah, ada satu di Gregorian Calendar, tadi pagi saya baca-baca, ternyata hari ini adalah hari ke-189 di tahun 2024. Nah, di depan kita masih ada sekitar 177 hari sebelum tahun ini berakhir. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau misalnya kita ingat-ingat tanggal atau hari, waktu ini cepat berlalu ya Bapak Ibu. Tiba-tiba sudah pertengahan tahun aja. Beberapa bulan lagi sudah Natal saja. Dan sudah mengakhiri tahun dan mengawali tahun baru lagi. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu yang sangat cepat berganti ini kira-kira kita gunakan untuk apa? Itu pertanyaan untuk masing-masing kita. Apalagi kita sebagai orang percaya yang telah dimenangkan untuk memenangkan orang lain, untuk memberitakan Injil. Apakah yang sudah kita lakukan? Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di bulan ini secara keseluruhan kita akan membahas dengan tema besar menjadi saksi Kristus yang hidup. Menjadi saksi Kristus yang hidup. Bagaimana kita tidak hanya memiliki pemahaman Bapak Ibu, tetapi kalau dikatakan di sini saksi, saksi berarti sudah menyaksikan, sudah memahami, sudah melihat dan mengerti. Yang hidup, hidup artinya apa Bapak Ibu? Secara sederhana, hidup itu bisa bergerak bukan? Hidup itu bergerak, melangkah, beraktivitas, melakukan kegiatan yang menunjukkan bahwa kita adalah saksi. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, tema hari ini kita akan membahas tentang diutus untuk bersaksi. Kita mau sama-sama ucapkan tema ini bersama-sama, diutus untuk bersaksi. 2, 3, ya. Diutus untuk bersaksi. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ini sudah tidak asing lagi. Dan minggu lalu kita sudah bahas juga. Kita akan membahas kembali dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita akan membacanya secara responsoria bergantian. Bapak Ibu ayat yang ke-16, saya ayat yang ke-17 bergantian sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, perintah untuk memberitakan Injil. 2, 3, ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya baca dan tahu, namun yang melakukannya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah tidak asing dengan ayat ini bukan? Kadang-kadang ada yang sudah latah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Pergilah, dan pergilah. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas secara sederhana mengenai Injil Sinoptik. Kita akan membahas dari beberapa bagian di mana sebagaimana yang kita ketahui, kitab Matius ini merupakan bagian dari yang namanya Injil Sinoptik. Sinoptik itu apa artinya Bapak Ibu yang terkasih? Ini berasal dari bahasa Yunani.
yang artinya melihat bersama-sama. Jadi ketika kita melihat satu topik ini, kita mau lihat dari perspektif bukan hanya Matius, tapi Dr. Lukas dan juga Markus. Kita mau lihat secara keseluruhan utusan yang seperti apa yang kita akan pelajari. Karena kita telah mengerti, memahami, sering mendengar ayat ini. Tetapi kiranya ayat ini bukan hanya sebagai hal yang biasa kita dengarkan, namun sebagai sesuatu, sebuah pesan yang menggugah kita kembali untuk pergi memberitakan kabar baik. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali mengingat Injil sinoptik ini, Matius, Markus, dan Lukas, penulisnya beda-beda Bapak Ibu. Tetapi kenapa pesannya bisa sama? Kalau di sini kita bisa lihat bahwa informasi yang dikumpulkan dari penulis-penulis Alkitab ini saling memperlengkapi, saling menjelaskan suatu peristiwa secara mendetail. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya kesamaannya apa? Dari Matius, Markus, Lukas, tentang bagaimana Tuhan Yesus, penulis melihat Tuhan Yesus menyuruh orang percaya, murid-murid pada waktu itu, orang yang menyaksikan untuk pergilah jadikanlah bangsa muridku. Yang pertama, ketiganya mengikuti garis besar yang sama tentang kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kalau seandainya orang yang tidak paham dengan kebenaran tulisan Alkitab, orang akan bingung, kok Matius bilang begini, kok Markus bilang begini, kok Lukas bilang seperti ini. Karena mereka tidak mengerti yang namanya Injil sinoptik. Sinoptik artinya melihat bersama-sama dari 3 sudut pandang perspektif yang berbeda dan dari murid-murid yang lain juga. Yang selanjutnya audiensnya. Kalau kita melihat audiensnya, siapa pendengarnya, siapa yang menerima Injil itu di zaman itu. Kalau Markus atau Matius, yang pertama Matius, itu ditujukan terutama untuk pembaca Yahudi. Kalau Markus ini menunjukkan atau ditulis untuk orang-orang Romawi. Dan Dr. Lukas ini menuliskan kitab ini untuk orang non-Yahudi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya hadir sebagai hamba Tuhan di tempat ini, ketika saya membawakan cerita ke anak sekolah minggu, pesannya kira-kira sama enggak dengan seperti saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekarang? Pasti beda ya. Caranya beda, sudut pandangnya berbeda. Dalam melihat kasih misalnya. Kalau anak sekolah minggu mengerti prinsip kasih bagaimana? Orang tua mengasihi anaknya. Kalau Allah mengaruniakan keselamatan, waduh, maksudnya apa? Karunia apa? Keselamatan apa? Untuk anak-anak kecil. Baru di remaja. Kalau remaja, saya akan dengan melakukan sudut pandang, observasi, isu-isu yang saya sampaikan kepada mereka secara berbeda. Dan juga kepada lansia. Dan juga kepada jenjang-jenjang atau profesi-profesi tertentu. Sehingga kalau kita lihat ketika Matius mencatat kebenaran ini, Markus dan Lukas juga mencatat bagian-bagian penting yang sama tentang bagaimana setiap orang percaya diutus untuk pergi mengabarkan kabar sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah perintah penting yang Tuhan Yesus berikan kepada muridnya yang juga kepada pengikutnya di masa kini. Perintah ini dikenal dengan apa Bapak Ibu? Amanat agung. Ya kita akan melihatnya dari berbagai perspektif, khususnya dari Injil sinoptik ini. Sehingga kita mau melihat beberapa bagian firman Tuhan yang memberikan kita penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab orang percaya yang diutus untuk bersaksi. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mungkin pernah menceritakan ini. Ketika saya praktek pelayanan 1 tahun, saya praktek di daerah yang cukup jauh dari perkotaan. Sehingga pada suatu waktu saya ingin pergi ke kota Palu namanya. Nah, sebelum kota Palu itu ada mall di situ, ya di perbatasan. Jadi itu satu mall yang cukup bagus lah, baik, proper untuk didatengin dan tempat nongkrong. Nah, setelah itu saya nongkrong di situ.
saya ngerjakan khotbah sebenarnya Bapak Ibu. Karena di desa nggak ada mall ya, jadi saya iseng sekali-sekali ke kota, ke mall, begitu duduk, saya nongkrong. Setelah itu saya bertemu dengan seorang ibu, bukan ibu sih, masih usia sekitar 30-an. Dia duduk-duduk, kita duduk-duduk satu sama lain, kita tidak kenal awalnya. Setelah itu saya mau ke toilet, saya tidak punya teman yang untuk menjaga barang saya. Jadi saya titiplah barang saya. Ci, saya minta tolong dong titip sebentar, saya mau ke belakang. Setelah itu akhirnya saya ke toilet dan kembali. Nah, setelah saya bilang terima kasih, baru saya mulai percakapan. Contoh percakapannya apa Bapak Ibu? Seperti ini. Ci, itu sendalnya beli di mana? Sendal dengan merek tertentu, yang mereknya nggak ada di kota itu mungkin ya. Saya tanya, beli di mana? Oh, ini beli di online shop, merek ini. Oh, keren ya Ci. Mulai dari situ saya membangun komunikasi sampai kepada dia bertanya, kamu Bapak, awalnya dipanggil Bapak. Bapak kerja di mana? Oh, saya bilang, saya rohaniawan. Loh, rohaniawan di mana? Saya di desa Mbuwu. Nah, saya bilang seperti itu. Di desa, kok kayak bukan rohaniawan ya? Kok saya pikir orang bisnis gitu. Dia bilang seperti itu. Oh enggak, saya rohaniawan. Itu bermula dari apa Bapak Ibu? Dari tanya sendalnya beli di mana? Sampai akhirnya singkat cerita kita ngobrol, saya pelayanan di sini. Kondisi pelayanan seperti ini, saya pelayanan di desa. Setelah itu dia cerita, oh iya akhirnya dia panggil saya pastor. Oh iya pastor, iya saya juga, saya pelayanan di gereja tertentu yang cukup besar seperti itu. Setelah itu dia cerita, akhirnya dia terbuka. Nggak tahu kenapa si Cici ini bisa terbuka sama saya. Oh iya suami saya masih belum percaya Tuhan karena dia ya di pemerintahan. Saya nggak sebut ya pemerintahan bagian apa. Tetapi suaminya karena di pemerintahan agamanya lain dan dia juga tetap berpegang kepada imannya, dia nggak mau pindah agama. Akhirnya dia singkat cerita dia cerita tentang suaminya, tentang anaknya dengan banyak pergumulan bisa hidup sampai sekarang dan akhirnya saya doakan di kafe tersebut Bapak Ibu. Nah, saya pikir-pikir kadang-kadang kita nggak tahu ya gimana Injil itu bisa disampaikan, bisa menguatkan orang sekalipun orang yang percaya yang mungkin punya pergumulan di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya, pekerjaannya. Dimulai dari apa Bapak Ibu? Tanya sendalnya beli di mana? Kita kan nggak tahu Bapak Ibu. Bagaimana cara Tuhan pakai cara komunikasi kita untuk memberitakan kabar baik. Dan ketika saya doakan, kita langsung tukaran WA, kita saling menguatkan. Dan akhirnya ketika orang tuanya meninggal, pastor tolong doain, padahal saya bukan pastornya dia begitu. Tetapi ada hubungan emosi, ada hubungan rohani di dalamnya. Tapi saya nggak chatting sampai sekarang ya, karena mungkin banyak kesibukan. Tapi itu pengalaman yang cukup berkesan buat saya. Dari bertanya tentang sendal yang dibeli di mana. Berujung apa? Kita dapat mendoakan, memberikan semangat. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, apa sebenarnya yang mendasari kita untuk harus menjadi umat yang bersaksi? Yang pertama otoritas Kristus. Kalau kita lihat di ayat 17 sampai 18, di ayat 17 dikatakan, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi ada orang yang ragu-ragu. Kadangkala Bapak Ibu, sekalipun kita yakin semua orang yang di gereja ini sudah percaya, kadang-kadang masih ada kita yang ragu-ragu Bapak Ibu. Ragu-ragu karena apa? Pergumulan tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi setelah itu Tuhan menyatakan otoritasnya, dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dia mengawali dengan menjelaskan dirinya yang berotoritas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini bukanlah sekedar pernyataan kosong, tetapi ini pengakuan atas kedaulatannya, di mana kita dapat menyaksikan di ayat 18. Dia berkata, Yesus mendekati mereka. Tuhan Yesus approach, Tuhan samperin, datang. Gimana kita memberitakan kabar sukacita? Kita penuh dengan teologi,
tetapi kita lihat orang di sana, oh orang di sana harusnya seperti ini. Oh orang di sana seharusnya ini mengerti Injil, tapi kita nggak melangkahkan kaki. Apakah kita seperti itu? Saya berdoa dan saya yakin jemaat di sini tidak seperti itu. Kita melihat di sini Tuhan Yesus ngapain Bapak Ibu? Ayat 18. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sehingga ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, memahami kebenaran, kita tahu otoritas Allah yang kita sembah, kita tidak takut berjalan mendekati orang yang belum percaya. Asal jangan konfrontasi ya Bapak Ibu. Ayo kamu harus percaya Tuhan Yesus, kalau enggak kamu masuk neraka dan semua agamamu masuk neraka. Loh, itu kan ngajak ribut Bapak Ibu. Kita tidak begitu. Tuhan Yesus mendekati mereka. Gak ngomong, gak mempermalukan. Tuhan Yesus datang mendekati mereka. Sehingga kalau kita mengerti dalam teologi reform, kita memahami memang Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk misi dan penginjilan. Sehingga Bapak Ibu, kita dapat melihat di Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Dikatakan seperti ini, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan juga digambarkan, Efesus menggambarkan, di dalam Efesus dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Mungkin kadang-kadang kita pikir, aduh ini berat sekali ya. Masa Injil di atas pemerintahan kita? Berat ya Bapak Ibu. Sehingga inilah yang mungkin ditentang beberapa kebijakan-kebijakan negara. Oh gak bisa ini, kekristenan ini pasti melawan pemerintahan. Oh bahaya ini. Sehingga kekristenan, Injil makin ditekan. Karena apa? Otoritas yang besar ini. Tetapi kita lihat Injil makin ditekan, makin dihimpit, makin luas, makin menyebar dan makin diketahui oleh banyak orang. Sehingga Bapak Ibu, marilah kita sadari otoritas ini. Dan ketika kita menyadari otoritas ini, selanjutnya kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Panggilan universal yang kedua. Yang pertama tadi kita harus mengerti memahami otoritas Kristus. Yang kedua, panggilan universal. Amanat agung bukan hanya sekelompok orang tertentu atau wilayah geografis. Bukan hanya untuk orang atau geografis tertentu. Tetapi dalam Markus 16 ayat 15 itu dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini adalah panggilan universal. Ketika kita memiliki otoritas, kita harusnya mengerti bahwa panggilan otoritas itu mengajarkan kita untuk memberitakan panggilan universal tanpa dibatasi oleh letak geografis atau budaya, culture, suku tertentu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 12 ayat 3 kita dapat melihat bahwa Allah berjanji kepada Abraham. Dikatakan seperti ini, "Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak asing ya dengan yang namanya agama Abrahamik. Ada juga agama-agama lain yang percaya dengan keturunan Abraham. Tapi di dalam kekristenan jelas di sini. Janji Allah kepada Abraham, "Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Dan setelah itu, nubuat Nabi Yesaya juga di mana Allah mengatakan seperti ini, "Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Tuhan mau kita jadi terang, Bapak Ibu. Tidak dibatasi oleh tempat, waktu, usia, gender. Jadilah kesaksian. Kita sudah punya otoritas. Dan kita tahu harus menyampaikan pesan ini secara universal. Dan juga yang Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 12-13. "Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya." Tuhan tidak membeda-bedakan umat. Masakan kita membeda-bedakan umat? Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita sadar otoritas,
Kita tahu kita harus melayani Tuhan secara universal. Yang ketiga, isi pesannya apa sih? Kadangkala kita bingung ya Bapak Ibu, gimana menginjili, gimana ngobrol dengan orang yang gak percaya, gimana bicara, memulai percakapan, isinya apa? Pesannya sangat sederhana, yaitu pesan pertobatan dan pengampunan. Ini kita akan lihat Lukas 24 ayat 47. Ini pesan yang saling melengkapi. Lukas mencatat bahwa isi pesan yang harus disampaikan adalah dalam Lukas 24 ayat 47. Berbunyi demikian, pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan dalam namanya kepada semua bangsa. Inilah esensi Injil. Pertobatan dan pengampunan. Allah menawarkan pengampunan melalui Kristus kepada mereka yang bertobat. Sesederhana itu Bapak Ibu. Pertobatan dan pengampunan dosa. Kenapa kita perlu bertobat? Karena kita bukan manusia yang sempurna, telah jatuh ke dalam dosa, tidak diselamatkan harusnya. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Dia datang ke dunia, Dia menyelamatkan kita semua. Amin Bapak Ibu, itulah iman kita. Iman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap kita. Ya Bapak Ibu, kita udah punya otoritas. Kita udah tahu kita harus melayani universal. Kita sudah tahu pesannya, yaitu pertobatan dan pengampunan. Di mana dalam perjanjian lama kita juga dapat melihat Yehezkiel 18 ayat 30 sampai 32 dikatakan seperti ini. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu, buanglah daripadamu segala pelanggaranmu, dan dapatkan bagi dirimu hati yang baru dan roh yang baru. Yang juga dijelaskan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, dia mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Keras ya Bapak Ibu? Ya keras. Kadang-kadang kita lupa untuk memperkatakan, menyampaikan pesan pertobatan. Kita pun perlu senantiasa dimurnikan. Artinya dimurnikan apa Bapak Ibu? Hal yang salah dihapuskan, dihilangkan. Dan bahasa lainnya adalah bertobat. Sehingga Bapak Ibu kalau kita dengar kata bertobat, ya anak-anak muda juga kadang-kadang, apa sih bertobat? Gue udah kenal Kristus, udah kenal Tuhan Yesus, udah belajar, udah rajin ke gereja. Sehingga konsep pertobatan ini lupa. Bertobat dari apa? Kesombongan pikiran. Bertobat dari apa? Keangkuhan. Bertobat dari apa? Tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Bertobat dari apa? Motivasi-motivasi yang buruk, yang jahat, yang licik. Wah, tajam ya Bapak Ibu, begini semua. Saya tidak hanya membicarakan ini untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya. Bertobat ketika saya mengatakan kebenaran tetapi saya sedikit mulai melenceng atau jenuh melakukan yang benar. Karena apa? Karena yaitu menjadi hal yang rutin. Ketulusan itu harus. Kebaikan, kata-kata. Jangan sampai kata-kata kita baik, mulutnya bersilat lidah, tapi hati dan pikirannya jahat. Wah, kalau mau bicara tentang integritas sangat dalam ya Bapak Ibu. Integritas itu apa? Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, itu sejalan, align. Itu bicara integritas. Dalam memberitakan Injil pun kita harusnya seperti itu. Amin Bapak Ibu. Tetapi kita harus legowo. Kalau firman Tuhan katakan bertobatlah, bertobat. Tundukkan diri kita, tundukkan keakuan kita. Saya pun senantiasa tunduk di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ketika saya mulai sombong mungkin di usia saya yang muda, ketika saya sudah mulai tidak murni, ketika saya mulai bergeser, ketika saya mulai letih, ketika saya mulai jenuh, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta ampun. Saya melayani Tuhan tapi kadang-kadang saya tawar, hampir tawar. Sehingga Bapak Ibu, ini berlaku buat kita semua. Bukan hanya jemaat yang hadir sebagai partisipan mungkin ya, tapi kita bukan partisipan. Kita hadir aktif melayani Tuhan. Semuanya, audiensnya bukan Bapak Ibu ataupun saya, ataupun pemusik, tidak. Tuhan yang melihat kita, Tuhan melihat kita sebagai jemaat, Tuhan melihat kita sebagai pengkhotbah, Tuhan melihat kita sebagai penerima tamu, pemain musik, multimedia di belakang. Tuhan lihat kita sedang melayani sekalipun kita duduk diam.
Semua kita sedang melayani Tuhan saat ini. Bukan hanya saya Bapak Ibu. Itu konsep yang harus kita miliki. Sehingga kadang-kadang orang bilang pelayanan cuma di depan mimbar. Cuman yang pakai jas. Cuman yang main musik di belakang. Yang ada tugasnya. Yang ada di jadwal. Tidak Bapak Ibu. Ketika datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita duduk diam. Kita menaikkan pujian, kita melayani Tuhan. Tuhan melihat kita. Ini yang perlu kita pahami, sehingga ketika ada pesan-pesan pertobatan, itu tidak hanya menghakimi kita, tetapi Bapak Ibu mengingatkan, di mana ada pesan pertobatan, dengan secara langsung, secara bersamaan, pesan pengampunan itu pun bersama-sama hadir bagi diri kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemberitaan Injil ini pun tidak hanya berhenti di pertobatan. Tidak hanya berhenti, kita bertobat, kita mengetahui, kita diampuni, tidak hanya berhenti di situ. Tetapi selanjutnya ada panggilan untuk memuridkan. Inilah yang minggu lalu kita bahas ya Bapak Ibu, murid yang memuridkan. Apa artinya murid yang memuridkan? Murid yang sudah belajar kebenaran, meneruskan pesan kebenaran itu untuk dikerjakan, untuk dilanjutkan seperti seorang pelari estafet. Mereka bersama-sama mencapai tujuan dengan memberikan estafet. Setelah itu berlari sekuat tenaga, memberikan estafet, menerima estafet dan berlari sampai kepada tujuan dan mereka memenangkan pertandingannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di Matius 28 ayat 19 sampai 20a kita dapat melihat dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar firman Tuhan. Sederhananya begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di sini, kadang-kadang kita sulit ya memahami. Ajarlah mereka melakukan panjang banget ayatnya. Sederhananya, ajar mereka, ajar orang-orang yang kita temui, keturunan kita, anak cucu kita, kebenaran firman Tuhan, melakukan perintahku. Perintah apa? Ya sumbernya kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam Ulangan 31 ayat 7 sampai 8 dan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20, konsep pemuridan ini terlihat misalnya dalam hubungan Musa dan Yosua. Ya Bapak Ibu yang terkasih, Musa dan Yosua di Ulangan 31. Ada tongkat estafet. Musa melayani Tuhan. Yosua melayani Tuhan. Musa menggembalakan jemaat. Yosua juga akhirnya menggembalakan di usia mudanya. Musa mengalami pergumulan. Dikasih tahu kepada Yosua, hei kamu lihat ini nih orang tegar tengkuk semua. Kamu harus memiliki hati yang seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena bangsa yang berjalan di padang gurun yang telah diselamatkan Tuhan masih aja ngeyel. Tegar tengkuk katanya. Istilah untuk bangsa Israel. Sehingga kita lihat di sini ada yang namanya memuridkan. Selanjutnya Elia dan Elisa di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Dan juga di dalam 2 Timotius di perjanjian baru pun ada konsep pemuridan. Dikatakan Paulus mencontohkan proses pemuridan ini. 2 Timotius 2 ayat 2 berbunyi demikian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku hendaklah. Saya ulangi, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya Bapak Ibu yang terkasih, khususnya anak-anak muda pasti diajarin orang tua ya. How the way to live the life gitu. Gimana hidup dalam kehidupan ini. Kalau misalnya anaknya sudah mulai dewasa, bagaimana cara berbisnis? Bagaimana cara approach? Bagaimana cara menjamu? Bagaimana cara membangun relasi? Bagaimana cara menjaga relasi? Bagaimana cara mengelola keuangan, mengelola emosi, mengelola keluarga dan segala macamnya. Ini bentuk apa Bapak Ibu? Kita memuridkan anak. Kita memuridkan keturunan sehingga mereka menjadi keturunan yang cinta Tuhan, yang sukses, diberkati dan berjaya. Amin. Itulah orang tua.
Konsep pemuridan ini sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu. Habis makan, taruh piringnya, cuci piringnya supaya piring tidak numpuk. Titik. Setelah bangun tidur, rapikan kasurnya, beberes, baru ya banyaklah. Setelah makan malam jangan lupa apa? Jangan lupa sikat gigi, jangan lupa ya segala macamnya. Terlebih lagi jangan lupa berdoa. Itu akan memberikan membentuk orang itu memiliki habit, kebiasaan. Ya kebiasaan ada dua, baik atau buruk. Sehingga yang dibentuk apa? Yang dikasih makan kebiasaan yang buruk atau yang jelek? Pertanyaannya kepada kita masing-masing. Sehingga ketika Tuhan bilang muridkan, ajarlah, sama seperti orang tua yang mengajar anaknya. Sulit gak Bapak Ibu? Mengajarnya enggak, tapi lihat respon dari yang diajar agak sulit ya. Kadang-kadang kamu harus begini ya, tapi kan gitu. Kamu cocok seperti ini bla bla, tapi kan banyak tapinya. Bisa, tapi iya sih, tapi kadang-kadang kan anak seperti itu ya. Bapak Ibu, ada yang mengalaminya, coba angkat tangannya. Jangan malu-malu karena ada anaknya di samping ya Bapak Ibu. Saya yakin anak-anak juga, saya pun seperti itu. Iya bisa sih Mam, tapi bisa sih Ayah, tapi ya tapinya itu yang kadang-kadang buat sakit hati ya. Banyak tapinya, orang kita udah makan asam, garam, pahit dan lain-lainnya. Sampai racun-racunnya pun udah, cuman ada penetralisirnya gitu ya. Kita bangkrut sudah, kita susah sudah, kita ditinggalkan sudah, kita hidup menderita sudah. Anak-anak yang udah hidup enak gak mau dengerin caranya bertahan. Kadang-kadang seperti itu. Ajaran benar. Motivasi baik. Tujuannya untuk membentuk anaknya. Tapi kadang-kadang anaknya ngeyel. Gak mau dengar, gak mau taat. Sekalipun tahu orang tuanya sudah sukses melewati kehidupan yang berat, melewati kehidupan yang sulit, tapi bisa membiayai dirinya, bisa menyekolahkan anaknya, tidak sampai pakai pakaian yang compang-camping, anaknya masih bisa makan, masih bisa minum susu, masih bisa sekolah, masih bisa tertawa, masih bisa jajan. Kadang-kadang kita seperti itu juga sama Tuhan. Tuhan sudah kasih kita kehidupan yang baik. Tuhan sudah memenangkan kita. Tuhan sudah kasih kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yang menguatkan, meneguhkan, menuntun, mengajari, mendidik kita dalam kebenaran. Tetapi kitanya, tapi Tuhan ini kok gini. Tapi Tuhan dunia kok seperti ini. Tapi itu banyak tapinya. Mirip-mirip ya Bapak Ibu. Kita sama anak kecil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kedewasaan rohani tidak ditentukan dengan seberapa banyak kita melayani, seberapa sering misalnya Bapak Ibu jadi singer atau saya sebagai seorang pengkhotbah. Saya pun ada titik lemah pastinya, pasti. Saya sebagai manusia yang senantiasa minta Tuhan murnikan saya. Karena saya tahu saya pun butuh dimuridkan. Dimuridkan oleh apa? Kebenaran. Setelah kita dimuridkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang tugas ini tampak berat ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadikan semua saksi, jadikan semua orang bangsa muridku, ajar mereka. Aduh, berat ya Tuhan ya. Gimana mau ngajari orang banyak. Ngajari keluargaku aja susah. Misalnya seperti itu. Kalau saya ngajarin adik saya aja susah, dia udah mulai melawan. Dia udah mulai SMA sudah mulai punya pemahaman akan hal-hal tertentu. Dia counter saya, dia lawan saya, kita saling berdebat, susah ya. Itu sama saudara sendiri aja Bapak Ibu. Kadang-kadang dibilang, hamba Tuhan. Misalnya lagi liburan ini Bapak Ibu, hamba Tuhan, masa bangunnya jam 9? Waduh. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia sudah dibentuk menjadi dulu anak sekolah minggu, baru udah remaja. Dia rajin, tiap bangun pagi itu automatically dia baca Alkitab. Sampai sekarang dia aktif pelayanan. Tetapi ada masa di mana juga bilang, aku terus yang pelayan, aku terus yang main musik. Dia sampai bilang seperti itu. Saya gimana? Saya jawab apa Bapak Ibu? Aku terus, capek. Karena rumah kami cukup jauh ya Bapak Ibu, kalau dia terus pelayanan ya tiap minggu dia ke Jakarta Selatan. Misalnya dari rumah kita Depok, misalnya seperti itu. Ini saya saksikan kenapa? Karena
sekalipun kita sudah aktif, tapi kadang-kadang ada sisi capek ya. Dan gimana saya muridkan dia? Dia merasa letih, dia merasa capek. Saya nggak bisa hadir buat dia. Kita LDR ya, long distance. Gimana saya menguatkan dia, mensupport dia? Saya doakan. Saya telepon dia, saya bilang, Dek, kadang-kadang kita juga capek melayani Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan nggak semuanya buat kita tersenyum. Kadang-kadang dalam pelayanan kita pun harus menangis, kita merasakan sakit. Tetapi ingatlah, saya ajarin dia bahwa yang pertama, otoritas itu dari Tuhan. Otoritas dari Tuhan. Kita dipanggil dan juga kita dituntut, diharuskan pergi mengabarkan kabar baik. Kita sampaikan pertobatan dan pengampunan. Kita muridkan, dan yang menguatkan kita senantiasa adalah penyertaan ilahi. Matius 28 ayat 20b. Dan juga Markus 16 ayat 17 sampai 18. Yesus mengakhiri amanat agung dengan janji yang luar biasa. Aku, Yesus Allah, akan menyertai kamu sampai dengan kepada akhir zaman. Markus mencatat tanda-tanda mujizatnya. Tuhan akan memberikan kita tanda-tanda. Gimana? Kemampuan untuk kita dapat memberitakan Injil. Tanda-tanda apa? Skill yang Tuhan taruh. Mungkin kalau kita lihat Bapak Ibu yang sudah sepuh di sini, ada anak cucu ya. Kita mulai melihat, oh ternyata Tuhan pakai keluargaku dengan skill, kemampuan yang dia miliki untuk melayani Tuhan dengan caranya, dengan bisnisnya, dengan knowledge, dengan skill musisi mungkin, dan segala macamnya. Tuhan berikan itu. Mungkin kita tidak bisa bernubuat lagi ya Bapak Ibu. Nanti ya kayak beberapa minggu lalu ya, atau bulan lalu ada yang bilang kiamat mau datang ya Bapak Ibu. Gimana? Tapi enggak tuh, sampai sekarang belum kiamat. Itu ada aja seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi tanda yang meneguhkan kita, yang membuat kita yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di Roma 8 ayat 31 berbunyi demikian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita. Maka Bapak Ibu, dengan pemahaman akan otoritas Kristus, panggilan universal, pesan pertobatan dan pengampunan, tugas pemuridan, dan jaminan penyertaan ilahi itu, itulah yang memperlengkapi kita menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Dan marilah kita tanggapi panggilan ini. Bukan hanya Yesus memanggil muridnya pada waktu itu, tetapi Tuhan Yesus pun memanggil kita di zaman ini untuk memberitakan Injil. Dan marilah kita responi panggilan ini dengan iman dan ketaatan. Mengandalkan kekuatan dan penyertaannya dalam setiap langkah kita. Sehingga kita sadar bahwa kita diutus untuk bersaksi. Mari kita sama-sama ulang kata ini. Diutus untuk bersaksi. 2, 3, iya. Diutus untuk bersaksi. Amin. Bapak Ibu, tetap teguhlah dalam iman. Marilah kita taati setiap perintahnya. Dan marilah kita giat dalam memberitakan kabar sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama dikuatkan, diingatkan, diteguhkan kembali bagaimana ketika Tuhan mengutus kami, Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Karena kami tahu juga sebagai orang percaya dalam hal perkabaran Injil, kadangkala kami sudah tahu konsekuensinya, yaitu ditolak, dilecehkan, dihina, bahkan di beberapa tempat ada orang yang disiksa secara fisik. Namun Tuhan, kami percaya bahwa otoritas daripadamu, kekuatan serta penghiburan dalam kesulitan oleh Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang telah dimeteraikan ketika Engkau memilih kami, menyelamatkan kami. Itulah yang menuntun kami, menolong kami untuk hidup teguh dalam iman. Sekalipun ada pergumulan, tantangan, baik itu dari luar maupun dari dalam, namun Tuhan tetap beserta kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, sampai hari ini, sampai detik ini, di tempat ini kami berkumpul. Itu suatu karya yang luar biasa.
di mana kami melihat Tuhan tetap memelihara iman kami. Dan Tuhan, kiranya ketika kami mengalami kebaikan Tuhan, karya-Mu, keselamatan-Mu, berkat daripadamu, kami pun sadar bahwa kami diutus untuk bersaksi. Jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami hamba-Mu yang setia melayani Engkau. Dan kami memiliki pengharapan yang teguh di dalam-Mu, bahwa ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan telah menyediakan tempat sehingga kami dapat bertemu muka dengan-Mu. Itulah sukacita kami. Ini kami Tuhan, kiranya Roh Kudus meneruskan kebenaran firman Tuhan ini untuk mendorong dan menggerakkan kami bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.